wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Roliani Aulia dari kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Al-Ikhwan, Kecamatan Cikalong Wetan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mapel sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan tentang salah seorang penyair yang sangat terkenal di Arab, bahkan di seluruh dunia. Beliau juga terkenal dengan kisah-kisah lucunya. Beliau bernama Abu Nawas. Oke, kita masuk ke biografinya. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasani bin Hani Al-Hakam. Beliau dilahirkan pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia atau Iran sekarang. Ayahnya bernama Hani Al-Hakam yang berprofesi sebagai Legiun Militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang berprofesi sebagai pencuci kain wol. Abu Nawas terkenal karena syair-syairnya dan kisah-kisah lucunya. Jika kalian ingin mendengarkan salah satu syairnya, saya sudah mencantumkan linknya di deskripsi box. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan menceritakan salah satu kisah lucu Abu Nawas yang berjudul Membangun Istana di Atas Awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, beliau bersama seorang pendeta dan ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal Khalifah Harun al-Rashid amat sangat membutuhkan bantuannya. Beberapa hari terakhir ini, Khalifah merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan yang luar biasa. Khalifah tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah. Abu Nawas kini menghadap kepada Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah amat gembira. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bersenda gurau. Lalu Khalifah mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku ini terwujud, wahai Abu Nawas? Tanya Khalifah. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai paduka yang mulia, kata Abu Nawas mengikuti arah pembicaraan Khalifah. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil untuk diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Khalifah puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata yang terlanjur terdengar oleh Khalifah tidak mungkin bisa ditarik kembali. Khalifah memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tidak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tidak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Khalifah merasa yakin kalau yang dibangunnya itu benar-benar istana di atas langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang bukan kepalang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktunya lagi. Ia bersama beberapa kawan-kawannya merancang sebuah layang-layang raksasa yang berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu.
dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengepung di angkasa, penduduk negeri gempar. Khalifah girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung." Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Khalifah memuji. "Terima kasih yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Khalifah. "Dengan tambang, Khalifah yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenang. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin melihat istanaku lebih dekat lagi," kata Khalifah tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba lupa memasang tambang itu, sehingga salah satu kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Khalifah. "Dengan sayap, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap agar aku bisa terbang ke sana," kata Khalifah. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah sambil melotot. "Iya yang mulia, kurang lebih seperti itu," kata Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Khalifah lagi. "Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang itu adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba untuk mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Tanpa menoleh, Khalifah kembali ke istana diiringi oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" Khalifah mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku," kata Abu Nawas tidak ragu.